Okey lah. Ini okey eh. Okey. Okey lah sambil kita menunggu speaker okey. Mari kita sama-sama lah buka majlis kita ini dengan membaca salawat nariyah. Boleh? Okey, kita niatkan untuk diri kita. Okey. Kesehatan dan kebaikan kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat nariyah Allah kurniakan kita keampunan dan juga mudah-mudahan Allah kurniakan kita kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan bagi yang kurang sehat, kita doakan semoga Allah beri kesehatan. Bagi yang sakit Allah angkat penyakitnya. Dan juga yang belum dapat jodoh semoga cepat jodoh. Ada? Okey. Mudah-mudahan. Okey. Kalau yang okey. Kalau yang sedang patah hati ke, mudah-mudahan Allah kembalikan hatinya dengan penuh ketenangan dan mendapatkan penggantinya dengan sebaik-baik pengganti. Al-hadini wa kullu niyatin khasha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, mari kita bersalawat nariyah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalul bil uqadu wa tanfariju bil qurabun wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal wamamun biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin in bi'adadin kulli ma'lumillah. Okay. Alhamdulillah jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sudah berada di dalam bulan yang suci, bulan yang penuh rahmah dan juga bulan yang penuh maghfirah ini. Marilah kita berusaha semaksimal mungkin ibadah puasa kita jaga agar Allah menerima ibadah puasa kita dan kita mendapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu lakukanlah perkara-perkara yang baik ketika kita berada di bulan yang baik. Insya Allah kita juga akan memperolehi kebaikan. Dan yang keduanya salawat beserta salam marilah kita curahkan bagi baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urusan kita semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan rumah tangga kita, urusan pekerjaan kita, dan juga urusan anak-anak kita. Semuanya mudah-mudahan berkat salawat dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja ketika kita berada di dunia, namun lebih-lebih lagi yang kita harapkan adalah ketika kita sudah berada di alam akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan semuanya yang ada di sini mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dalam keadaan tenang dan nyaman ketika kita berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita ketahui bersama, pada hari ini adalah hari yang pertama di dalam bulan Ramadan. Sudah tentu kita ketahui bersama, bulan ini adalah bulan yang penuh rahmat. Karena apa dikatakan idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah wa kusitatis syayatin wa ughliqat abwaban nar. Jadi apabila datang saja bulan Ramadan, Allah akan buka pintu surga. Jadi secara otomatis pintu surga itu terbuka dengan luasnya. Kita tak perlu untuk mengetuknya karena Allah sudah membuka untuk kita semua. Jadi begitu dahsyatnya, istimewanya bulan Ramadan ini, sehingga kan rahmat Allah itu tercurah-curah kepada kita semuanya, khusus untuk kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apapun peluang kita, selagi mana itu kebaikan, berbuat, buat, lakukan tanpa perlu menunggu tanpa perlu kita mengatakan nanti saja. Karena tadi seperti mana kita ketahui peluang ini belum tentu kita akan temui kembali di tahun hadapan. Oleh karena itu jangan untuk kita menunda-nunda pekerjaan yang baik. Apapun jenis pekerjaannya, sekecil apapun, insya Allah akan balas dengan lipat ganjaran yang begitu amat besar. Karena ini harinya diskon besar-besaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jenis kebaikan apa sahaja. Tak kira yang besar ataupun yang kecil. Karena pahalanya amatlah berbeza berbandingkan dengan di bulan 11 bulan yang lalu. 11 yang lalu satu kebaikan yang kita lakukan Allah bagi 10 kebaikan. Bahkan Allah bagi sampai 700 kebaikan. Namun di dalam bulan Ramadan ini Allah khaskan, Allah peruntukkan pahalanya tanpa batas. Jadi ketika kita melakukan pahala kebaikan yang itu adalah perkara sunnah,
maka yang kita akan dapatkan pahalanya seperti pahala wajib yang kita lakukan di hari biasa. Jadi sungguh begitu besar yang pahala yang Allah akan berikan. Jadi ambil peluang ini. Dan kita juga bersyukur, ya kan? Pada tahun ini alhamdulillah sedikit demi sedikit nikmat Allah kembalikan kepada kita. Yang mana 2 tahun yang lalu nikmat tuh tak dapat untuk kita perolehi. Itulah semuanya masing-masing dekat rumah. Tidak dapat melakukan kegiatan di dalam bulan Ramadan. Boleh melakukan kegiatan tapi juga untuk secara berkumpulan dan berjamaah tak dapatnya. Namun pada tahun ini alhamdulillah, sekali lagi semua alhamdulillah, nikmat Allah kembalikan dengan perlahan, sedikit perlahan, tapi pasti alhamdulillah. Jadi kita sekarang dapat menikmati. Kita dapat berkumpul bersama dengan jumlah yang besar, ya kan? Batasan-batasan pun yang tadinya ketat sudah mulai longgar. Namun bukan berarti keadaan yang semakin longgar kita akan lupa akan keadaan wabak COVID-19 ini. Walau bagaimanapun keadaan baiknya sekarang ini tetap kita harus waspada. Tetap kita harus menjaga kesehatan. Tetap kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Karena itu juga adalah merupakan satu bukti ketika kita satu bukti kesyukuran. Ketika kita tetap menjaga kedisiplinan kita untuk mencegah terjadinya lagi penyebaran wabak COVID-19 ini. Kita khawatir, kan, ketika kita menyangka bahwasanya COVID ini dah hilang. Tetap COVID hidup, senantiasa akan hidup bersama kita. Oleh karena itu kita tetap harus senantiasa berwaspada. Waspada itulah tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mengabaikan ketidakpedulian kita khawatir Allah tarik balik nikmat yang demi sedikit ini sudah dikembalikan kepada kita. Kita khawatir itu. Oleh karena itu, janganlah pula kita sesekali kufur di atas nikmat yang Allah beri. Mari kita jaga nikmat yang Allah telah kembalikan secara perlahan-perlahan kepada kita ini, kita rawat bersama. Supaya harapannya apa? Dengan demikian, walaupun kita sudah hidup dengan COVID-19 ini, namun kehidupan kita tetap terjaga dengan selamat. Karena kesehatan itu sungguh amatlah penting, teman-teman. Karena apa? Ketika kita sakit, apapun yang kita lakukan, seibadah sekalipun, agak sukar untuk kita mendapatkan kekhusyuan dalam kita melakukan ibadah, solat, apa sahaja. Ketika kita ketika kita sakit, kurang begitu sehat, sukar untuk kita khusyuk, bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala berbanding ketika kita dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat, walau macam mana pun fikiran kita ini kadang bercelaru, banyak yang kita fikirkan, banyak yang kita ingat, namun ketika tubuh badan kita ini sehat, tetap kita boleh dapat merasakan nikmatnya kita beribadah. Dan juga kita mudah untuk kita mengusahakan ibadah yang kita lakukan itu,
kita laksanakan dengan penuh penghayatan. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan, mari kita senantiasa menjadi hambanya yang bersyukur. Karena syukur itu juga adalah cerminan orang-orang yang bertakwa. Percayalah dengan janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang pastinya Allah akan menepatinya. Bagi sesiapa yang berhambanya yang bersyukur, kata Allah, pasti akan aku tambah, niscaya la azidannakum. Pasti aku akan tambah nikmat yang tadinya sedikit menjadi banyak. Nikmat yang tadinya kurang baik menjadi baik. Yang tadinya baik menjadi lebih baik. Ini harapannya. Dan juga kesusahan-kesusahan yang kita alami juga. Ketika kita mampu melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kesukaran itu perlahan Allah juga akan bagi jalan keluar. Ini syukur ini sangatlah utama, teman-teman. Oleh karena itu salah satu pengajaran kenapa Allah perintahkan untuk kita berpuasa, ya supaya kita juga senantiasa bersyukur, memahami, mengerti apa itu arti lapar, apa itu arti dahaga. Sehingga kita juga turut merasakan kesusahan orang lain. Supaya ketika kita mengingat kesusahan orang lain, orang yang ke dalam keadaan dhaif, lemah, fakir, miskin, yang mereka kadang nak makan satu hari pun susah, kadang makan, kadang tidak, kita dapat merasakannya. Dengan Allah memerintahkan kita berpuasa, maka ketika kita mampu menghayati puasa itu sendiri, insya Allah puasa itu akan menjadikan kita hambanya yang lebih bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam perintah di dalam perintah puasa, Allah menutupnya dengan mengharap daripada ibadah puasa itu menjadi kita hamba-hambanya yang bertakwa. Salah satu sifat orang yang bertakwa adalah syukur. Senantiasa dia berterima kasih. Senantiasa dia menerima dengan lapang dada. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 berkenaan tentang puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tadi hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa seperti mana kaum sebelum kamu. La'allakum tattaqun, yaitu harapannya puasa itu membuat kita semua ini menjadi hambanya yang bersyukur. Jadi sifat utama orang yang bertakwa adalah bersyukur. Bersyukur di atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Orang yang senantiasa bersyukur ketika dia orang yang bersyukur ketika dia berbuka puasa ataupun tidak melakukan berlebihan. Dia akan menjaga nikmat itu sebaik-baiknya. Dia akan memanfaatkan nikmat pemberian Allah itu dengan sebaik-baiknya, bukan dengan secara pembaziran. Pembaziran tuh pembaziran tuh buang-buang, mubazir. Berlebih-lebihan. Allah bagi kurniakan banyak rezeki kepada kita, yaitu tadi ketika kita
berbuka puasa kita mengumpul segala macam makanan, ya, berbagai minuman, tak cukup satu, tak cukup dua, gitu kan? Sehingga kan apa? Tadi, ya, makan yang kita beli itu melebihi kapasitas perut kita. Pada akhirnya makanan yang kita beli tadi terbuang, tidak termakan. Ini adalah pembaziran berlebihan, dan ini adalah satu tindakan dan perbuatan temannya setan. Innal mubadzirina kanu min ikhwanis syayatin. Sesungguhnya pembaziran itu adalah saudaranya setan. Alah kan Ustaz, kata Ustaz tadi di dalam hadis itu dikatakan bahwasanya bulan Ramadan datang Allah akan belenggu setannya. Iya, setannya dibelenggu, tapi setannya menjelma yang berkepala hitam. Kan begitu. Karena apa? Ya tadi sifat-sifat setannya berpindah kepada kita. Yang seharusnya itu tidak perlu terjadi. Salah satunya adalah pembaziran tadi. Ya. Jadi jangan sampailah. Kalau ada apa? Kalau kita ini diberikan kemurahan rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, manfaatkan sepenuhnya. Rizki itu sesuai dengan keperluan kita. Jangan sampai terjadinya pembaziran. Ya. Bukan hanya setakat membazir, tapi juga apa? Melampaui, ya, terlalu kenyang, pada akhirnya apa? Nak ibadah pun menjadi malas. Bukan setan tahu yang menggoda. Bukan, karena setan tengah dipenjarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dikarenakan perbuatan kita tadi, ya, yang berlebih-lebihan, pada akhirnya ya mendatangkan kemalasan kepada kita. Orang berterawih, ya, kita tak dapat berterawih karena apa? Kekenyangan. Bukan kekenyangan, ya sudah pasti kan. Bawaannya apa? Ngantuk, malas, kan? Akhirnya tidur kerjaannya. Alah tidur kan dapat pahala juga. Bulan Ramadan, iya dapat pahala. Dapat pahala. Karena tidur, ya, tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi kalau masalahnya kalau satu hari sepanjang hari itu tidur, itu masalah. Kan begitu. Tidur itu juga ibadah, tapi ketika tidurnya meninggalkan ibadah, itu masalah. Harusnya kita bertarawih dahulu, tapi kita tidur. Tak dapat untuk kita menghidupkan malam-malam malam-malam bulan Ramadan dengan berqiyam. Padahal pahalanya sungguh amat luar biasa. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan salat malam, qiyamul lail, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan mendirikan salat tarawih, imanan wa ihtisaban, dengan rasa iman dan penuh pengharapan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Sungguh amat besar. Nah, salat tarawih ini adalah salat yang spesial, yang datang bukan setiap bulan, bukan setiap hari, tapi setahun sekali. Oleh karena itu, keadaan apapun, kondisi apapun, lakukan sholat tarawih. Paling sedikit 4 rakaat. Paling banyak tak terhitung. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Mungkin kita penat karena keseharian kita bekerja, kita berpuasa dan juga sambil bekerja. Terlalu penat.
Ya kan? Buat semampu kita. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah mengikut apa yang kalian mampu. Jangan kita paksakan. Tarawih 20 rakaat. Dan macam wajib 20 rakaat. Tak perlu. Kalau kitanya memang tak kuat, penat, terlalu capek, ya kita tadi semampu kita. Tapi jangan pula 1 rakaat. Itu bukan tarawih. Itu namanya witir. Ya kan? Ya, paling sedikit 4 rakaat lah lakukan. 4 rakaat tidak menyita waktu yang begitu banyak. Ya. Selepas 4 rakaat tutup dengan witir. Paling sedikit 1 rakaat. Jadi jumlah semua 5 rakaat. Itu paling malas lah. Kan? Semalas-malasnya 5 rakaat tiap malam nih sepanjang bulan Ramadan. Jadi jangan sampai tertinggal. Ya. Walau sepenat macam manapun, usahakan. Karena ini solat yang istimewa. Belum tentu tahun hadapan kita berjumpa lagi. Boleh tengoklah kawan awak. Tengok sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang. Mana kawan kita? Ada je yang tak ada. Dah tahun lepas ada. Tahun ni tak ada. Ya. Begitu juga banyak. Saya di masjid. Banyak jamaah yang tahun dahulu ada boleh bersama-sama. Pada tahun ini tak dapat bersama lagi. Sudah tiada. Ya, jadi manfaatkan peluang tu. Ya. Untuk menjaga peluang-peluang itu tadi lakukanlah segala sesuatunya dengan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sifat syukur yang senantiasa kita hadirkan di dalam diri kita sehingga kita menjadi benar-benar orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tujuan Allah mewajibkan puasa ke atas kita untuk kita menjadi hambanya yang bertakwa. Jadi jalan yang harus kita tempuh menuju ketakwaan adalah dengan cara bersyukur. Sentiasa bersyukur. Itu. Tanda kesyukuran kita bukan hanya setakat ucapan alhamdulillah. Praktikkan tunjukkan dengan perbuatan. Tadi, hindarkan pembaziran. Hindarkan makan terlalu kenyang. Jangan jadikan ketika berbuka puasa itu menjadi ajang balas dendam. Jangan. Sehingga kita tidak seharusnya dengan kita makan dan minum itu kuat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita tidak dapat mengontrol ketika kita berbuka puasa, maka makan dan minuman yang kita makan, yang kita minum bukan menjadikan kita ini menjadi kuat beribadah, tapi menjadi lemah. Dan itu kewargen. Dan begitu. Itu adalah menyalahi nikmat yang Allah beri kepada kita. Ya. Itu. Dan yang keduanya, jalan takwa yang harus kita tempuh untuk kita menjadi hambanya yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kita senantiasa bersifat ikhlas. Dalam segala sesuatu apapun yang kita perbuat, mestilah kita harus tulus ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita, solat kita, puasa kita, apa saja, duduknya kita nih berada di satu majlis ilmu ini pada petang hari ini pun haruslah juga kita niatkan dengan ikhlas. Karena puasa juga mengajarkan kita untuk ikhlas. Oleh karena itu ibadah puasa bukan dikaitkan dengan siapa-siapa.
Tapi ibadah puasa itu dihaskan, dikhususkan ianya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena nilai kesempurnaan ibadah puasa tidak dapat dinilai oleh orang lain, akan tetapi hanya Allah yang dapat menilai ibadah puasa kita sama ada benar ataupun tidak. Dan ini dikatakan di dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam fawalah. Setiap amalan Bani Adam itu adalah untuk dirinya. Salat kita untuk kita. Zakat kita untuk kita. Semuanya adalah untuk kita. Kata Allah, illa siyam, kecuali ibadah puasa. Wahwali, dan dia adalah untukku. Wa ana ajzibi, dan akulah yang akan memberikan ganjaran. Jadi kesempurnaan ibadah puasa itu mutlak penilaiannya Allah saja yang tahu. Orang lain boleh kita tipu dengan puasa kita. Kita boleh berlapar-lapar di depan kawan kita, padahal dah kenyang perutnya. Boleh kita ucapkan, oh saya puasa. Tapi kita tidak tahu dia dalam bilik dia makan satu pisang. Tak tahu. Orang boleh kita tipu. Karena orang kalau ibadah sholat tahu orang tuh tak pernah sholat, kita tahu, dapat tahu. Orang belum naik haji, kita tahu. Tapi kalau puasa tak dapat diketahui. Oleh karena itu puasa itu spesial. Hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman. Oleh karena itu, tadi puasa mengajarkan kita untuk senantiasa ikhlas. Ikhlas dalam semua perkara, teman-teman. Dalam kita memberikan nasihat pun ikhlas. Ketika kita ikhlas memberi nasihat, kita tidak memburukkannya. Kita tidak menjelek-jelekkannya. Kita tidak menghukumnya. Tapi kita menyampaikan nasihat itu dengan ucapan-ucapan yang baik. Itu adalah keikhlasan. Itu adalah keikhlasan yang tulus. Menyampaikan kebaikan dengan perkataan dan ucapan yang baik. Menegur yang salah, kalau orang tuh ikhlas, dia tegur dengan budi pekerti. Ucapan yang lemah lembut. Nah ini, teman. Seperti mana tadi juga, hadisnya tadi man qoma ramadhana, imanan wahtisaban. Wahtisaban penuh pengharapan kepada Allah. Penuh pengharapan kepada Allah, tidak lain tidak bukan yang dipegang adalah ikhlas. Segala sesuatunya lillahi ta'ala. Tahu ikhlas? Ikhlas itu dari kata bahasa Arabnya tuh khalasa yakhlisu. Khalas, selesai. Kosong. Orang yang ikhlas tuh kosong. Seperti apa? Kertas putih yang tidak ada sedikit pun nokta hitam di dalamnya. Itulah ikhlas. Jadi niatkan. Niatkan. Kembali lagi kepada niat. Apapun yang kita lakukan mestilah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai amal ibadah kita rusak dikarenakan kurangnya ikhlas kepada kita. Oleh karena apa-apa kita dalam niat kita berpuasa pun kita akhiri dengan apa? Lillahi ta'ala.
Ya, niat apa sahaja mesti diakhiri dengan lillahi ta'ala. Ya, karena keikhlasan itu murni, segala sesuatunya hanya untuk Allah. Kita puasa kita bukan karena kita apa? Ikut-ikutan. Bukan juga karena apa? Kita malu dengan orang, malu dengan tetangga, karena tak puasa. Bukan karena itu. Tapi puasa, ibadah puasa yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Ya. Jadi orang yang bertakwa, dia harus apa? Dia senantiasa ikhlas. Nah, ikhlas dalam dia berbuat ibadah, ikhlas juga dia dalam menerima qadarullah Subhanahu wa ta'ala. Ketentuan yang Allah berikan ke atasnya. Ya. Nah, ini teman. Terus lagi yang ketiganya. Yang ketiganya dengan kita beribadah dengan Allah merintahkan ibadah puasa ini supaya membentuk kita pribadi yang bertakwa. Dengan puasa Allah mendidik kita untuk kita senantiasa bersifat rahmah, bersifat baik, berbuat baik kepada siapa saja. Tak kira golongan, tak kira bangsa, tak kira agama. Yang namanya berbuat kebaikan. Ya. Karena dasar ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini adalah apa? Untuk rahmatan lil alamin. Membawa kebaikan kepada seluruh alam. Momen mari kita jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan rahmah. Ya kan? Kalau dalam hadis disebutkan awwalu Ramadan warahmah wa awsatuhu maghfirah wa awakhiruhu itsku minan nar. Bulan Ramadan itu dibagikan 3. Yang pertama 10 pertama di bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang penuh dengan rahmah. 10 akhir yang kedua itu adalah apa? Maghfirah. 10 yang terakhir yang ketiga adalah itsku minan nar, pembebasan daripada api neraka. Oleh karena itu, mari kita jadikan momen bulan Ramadan ini, di awal bulan Ramadan ini untuk didik diri kita menjadi insan yang senantiasa bersifat rahmah. Insan yang senantiasa mendahulukan kasih sayang. Karena itu adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam berkasih sayang juga mestilah tadi ada keikhlasan, ketulusan. Dan dalam kita berbuat kerahmatan, menyebarkan rahmat, mesti harus dilandasi dengan rasa keikhlasan. Kalau tak ikhlas, rahmat itu bukan rahmah. Yang tadinya kebaikan menjadi tidak baik. Kenapa? Tak ikhlas. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu rahmah panjang bulan Ramadan ini. Mari juga diri kita nih buka diri kita. Untuk kita juga memberikan kebaikan kepada orang lain. Bukan sahaja kita berharap rahmat Allah, akan tetapi juga kita mampu menyebarkan rahmat kepada manusia pada umumnya. Terutamanya adalah kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Ahli keluarga kita, anak kita, suami kita, tetangga kita, bangsa kita, saudara seiman dan seagama kita. Barulah kepada
seluruh manusia. Bukan saja setakat manusia, akan tetapi juga makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Perlu untuk kita perlakukan dengan penuh rahmah. Ya, binatang dan sebagainya perlu dibagi rahmat oleh kita. Karena kita ini sebagai khalifah. Khalifah yang Allah tugaskan kita untuk mentadbir, mengurus bumi ini yang kita duduki. Mengurus bumi yang kita duduki ini adalah haruslah dengan rahmah. Alam kita lakukan dengan baik, pasti alam juga bersahabat dengan kita. Ketika kita tidak mampu melakukan alam juga dengan baik, maka alam pun kembali balik marah kepada kita. Ya itu yang terjadi sekarang. Ya, terjadinya banjir, hujan tidak menentu, kadang hujan, kadang panas. Panasnya pun bukan panas yang biasa-biasa, panasnya sampai menyakitkan kepala. Hujan pun begitu juga, bukan yang biasa-biasa, tapi hujan membuat diri kita juga takut karena hujannya begitu besar. Ini karena apa? Kita sebagai khalifah tadi kurang bersifat rahmah terhadap alam. Jadi mari kita didik sepanjang bulan Ramadan ini sifat-sifat rahmah di dalam diri kita. Kita bekerja, kita dalam kita bekerja kepada majikan kita. Ya kita harus juga mampu juga untuk kita memperlihatkan sifat rahmah kita. Lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan ini. Ya mungkin di hari biasa kita tak bangunlah untuk menunaikan sahur. Ya kita sekarang bekerja tuan rumah nak sahur, ya kita sendiri pun nak sahur, ya kita pun perlu menyiapkan maka pekerjaan itu juga yang kita harus kita lakukan dengan tulus ikhlas. Sehingga kalau kita dengan tulus dan ikhlas terlahirlah sifat rahmahnya. Tidak kita mudah menggerutu. Tahu menggerutu? Tak puas hati, jengkel, apalagi berbagai macam lah. Mengeluh. Ya, menggerutu tuh mengeluh. Kesel dan sebagainya lah. Yang sejenisnya lah saudaranya, mengeluh ke mengadu semuanya. Menggerutu dia mengeluh. Kebawaannya bawanya tuh geram aja. Bawanya tuh marah aja. Mungkin bukan lah. Kalau Jawanya ngegerendeng ngegerendeng. Ngerendel. Ngegeruang. Iyalah tuh. Sama lah tuh. Ngegeruang, ngegerendeng ada. Oke. Kalau pekerjaan itu kita buat dengan ketulusan, insya Allah rahmah itu akan tercurah daripada kita. Tapi ketika kita tidak mampu mengikhlaskan diri kita dalam kita bekerja, sulit untuk kita melahirkan sifat rahmah. Karena pekerjaan yang kita lakukan, kita laksanakan, kita lakukan dengan kesal. Dengan kekesalan, dengan kemarahan. Jadi dalam bulan puasa ni kita dengan istilahnya saling mengertilah. Memang penat. Jujur lagi kita beribadah,
Belum lagi kita tuntutan untuk kita apa dalam pekerjaan kita. Memang penat. Tapi percayalah ya, kepenatan sampai malam. Tak habis-habis ya. Itulah. Ya. Kan lapar, makan lah. Itu udah menggerutu tuh. Itu ngegerundel lah. Ya. Iya itu tadi. Itu adalah bagian daripada resiko pekerjaan kita semua. Ya, bekerja ya dengan majikan. Ya, iya kalau majikan itu memahami kita, tapi kadang majikan itu yang tak paham dengan kita, ya begitu, ya kan? Nah, jadi kita harus menerima resiko-resiko itu. Oleh karena itu nih satu bulan Allah bagi peluang untuk kita didik diri kita nih, ya, untuk kita belajar apa? Syukur, belajar ikhlas, ya, belajar untuk melahirkan sifat kebaikan walaupun di dalam hati kita ini kesal, dongkol, grundel, ya kan? Dan sebagainya, bercampur aduk lah, ya kan? Namun bagaimana dengan kondisi yang seperti itu kita tetap dapat melahirkan sifat-sifat kebaikan walaupun sedikit demi sedikit, insya Allah, mudah-mudahan. Ya, bulan Ramadan selesai, kita sudah mampulah, ya, dengan tahan, ya, bayaran tuh wajib lah, ya kan? Jadi doa lah, kan itu tadi, nih kita mengharap rahmat, ya kan, kebaikan daripada orang, ya kita juga harus melahirkan kebaikan. Jangan dibanyakkan mengeluhnya. Harapannya begitu. Selepas kita berbuat memohon pada Allah, munajat. Ya Allah, munajat tuh kita berdialog tuh dengan Allah, ya. Seolah-olah Allah tuh kat depan kita. Berbeda dengan berdoa kita meminta, tapi munajat tuh, ya Allah, hari ini aku ini sebenarnya kesal, ya, dengan majikan, ya, kesal betul, ya, menguji kesabaran, ya, tapi aku tahu Engkau maha melihat kepada apa yang berlaku ke atas diriku. Sebegitulah diadukan. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin, ya Allah, untuk aku bertahan, bersabar, dan aku begitu. Itu namanya munajat, dan ini banyak dilakukan oleh para alim ulama, para waliullah, itu banyak munajat. Selepas dia sholat, berzikir, semua, waktu dia sediakan untuk berdialog dengan Allah. Begitu caranya. Dengan keadaan yang seperti ini, aku sudah berusaha bersifat rahmah ke atasnya, gitu, kepadanya, kepada majikan ini, ya Allah. Andaikan, ya, sifat rahmatku ini tidak dibalas dengan majikanku, aku berharap rahmatmu, ya Allah, karena rahmatmu sungguh amat lebih besar dibandingkan dengan makhlukmu. Begitu dialogkan dengan Allah. Dengan rahmat, dengan sifat rahmat yang kita selalu buat walaupun sedikit, dengan campur rasa kesal dan sebagainya, namun kita adukan dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan happy ending. Mudah-mudahan happy ending tadi. Bulan Ramadan berakhir, THR-nya lahir. Kan itu. Ya kan? Tuh.
Bukan hanya THR aja, gaji pun double misalkan, dapat bonus. Ya, karena apa? Iya nih, Pak. Ya kan? Dah membanyak membantu saya sepanjang bulan Ramadan ini. Aku tahu dia lelah, ya kan? Namun ditengok dia nih ikhlas saja buat, ya kan? Macam tadi ya, kerjaan tak habis-habis saja, ya kan? Ya kan? Tapi tak ada reaksi daripada kita. Rasa kesal tuh kita tunjukkan dan sebagainya. Tak ada, tak nampak. Maka mungkin dengan sedikit itu juga Allah mengetuk hati majikan kita. Sehingga apa? Tadi berbalas dengan rahmat yang lebih besar. Nah, ini yang kita harapkan. Ya. Nah, jadi apapun kondisinya, jangan dahulukan marah. Jangan dahulukan apa? Kesal, ngerundel apa semua tuh. Jangan. Tapi usahakanlah lahirkan kebaikan terlebih dahulu. Itulah rahmah. Allah mendidik kita dengan puasa untuk kita bersifat rahmah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu adalah sosok yang paling baik, tapi lebih baik lagi, lebih dermawan lagi, lebih pemurah lagi ketika berada di dalam bulan Ramadan. Allah pun begitu juga. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemurah. Ya kan? Tapi lebih pemurah lagi, lebih penyayang lagi ketika apa? Bulan Ramadan dah datang. Itu pasal itu tadi ya. Futihat abwabal jannah wa kusitatin syayatin, ya, wa gulikat abwaban nar, buka pintu surga, belenggu setan, tutup pintu neraka. Ini juga rahmat Allah ke atas kita kepada orang yang sedang berpuasa. Allah bagi rahmat sebanyak-banyaknya di awal Ramadan. Allah bagi maghfirah di pertengahan bulan Ramadan, keampunan. Oleh karena itu kan doa yang perlu kita amalkan sepanjang bulan Ramadan adalah apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kan kalau bersendirian Allahumma afu abadah, lupa pula. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau untuk sendiri. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya karim. Nah, itu doa yang terbaik sepanjang bulan Ramadan. Sesuai dengan apa? Harapannya kita mendapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, jadi mungkin itu sajalah yang boleh dapat saya sampaikan pada pertemuan petang hari ini. Jadi jangan lupakan 3 perkara dengan puasa Allah didik kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jalan takwa yang harus kita tempuh yang pertama adalah apa? Dengan puasa Allah didik kita untuk kita bersyukur, dan yang keduanya Allah didik kita untuk tulus ikhlas, dan yang ketiganya dituntut untuk kita senantiasa bersifat rahmah. 3 perkara, 3 komponen inilah mudah-mudahan kalau kita mampu melakukannya, mudah-mudahan akan kita hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi insan lebih baik dan berguna dan bermanfaat setelah Ramadan. Itu saja, kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kekhilafan.
daripada apa yang saya sampaikan, wallah itu datangnya daripada saya pribadi. Namun apapun yang saya sampaikan itu benar, wallah itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang maha benar. Aku luka lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita doakan kepada saudari kita yang bernama Ida. Ida binti siapa nih? Eh? Eh? Eh, Kalau boleh tuh datul nama tuh sekalikan dengan nama bapaknya, sambungkan. Ida yang sedang sakit, mudah kita doakan Al-Fatihah untuk beliau, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhannya. Ala hadinya wa kullan niyatin khasah li Ida. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga Al-Fatihah kita hadiahkan untuk almarhum Saryono, almarhumah Ibu Saryono, dan juga almarhum Ali Sukir, Joko Arianto. Lillahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وعن كل صحابة رسول الله أجمعين وتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وقربنا إلى الخير وابعدنا إلى الشر وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا يا رزاق يا غني يا رحمن يا رحيم يا سميع يا بصير يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام ويا قاضي الحاجة استجب لنا هذا دعانا يا الله أنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.